Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan KD 3.9 tentang menganalisis masakan Indonesia berbahan dasar ikan dan seafood. Saya Muhammad Nabil dan teman saya Muhammad Iksan Saputra. Pengertian: masakan Indonesia adalah makanan yang berasal dari berbagai daerah yang mengandung rempah-rempah dan memiliki kekhasannya masing-masing. Lalu ada masakan ikan dan seafood adalah makanan yang diolah dari berbagai macam sumber daya laut seperti ikan, udang, dan kerang. Di sini ada fungsi. Yang pertama, menyehatkan jantung. Yang kedua, baik untuk kesehatan tulang dan sendi. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Yang keempat, meningkatkan kemampuan otak. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan mental. Jenis-jenis seafood adalah sumber makanan hewani yang berasal dari laut. Seafood dibagi menjadi dua, yaitu ikan dan shellfish. Ikan adalah hewan berdarah dingin. Ciri khasnya adalah mempunyai tulang belakang, insang, dan sirip. Ikan dibagi menjadi dua berdasarkan hidupnya. Yang pertama ada ikan air tawar dan ikan air laut. Ikan air tawar, yang pertama ada contohnya seperti ikan gurame, ikan mas, ikan bawal, dan ikan lele. Lalu ada ikan air laut. Yang pertama ada ikan tuna, ikan salmon, ikan tenggiri, dan ada ikan kembung. Selanjutnya ada shellfish. Shellfish adalah semua binatang berkulit keras yang pada umumnya hidup di air, memiliki tubuh yang lunak dengan kulit yang keras. Shellfish dibagi menjadi dua. Yang pertama ada krustasea dan yang kedua ada moluska. Krustasea terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada kepiting, yang kedua ada lobster, dan yang ketiga ada udang. Lalu ada moluska, terdiri menjadi 5 jenis. Yang pertama oyster, yang kedua clam, yang ketiga escargot, yang keempat ada octopus, yang kelima ada scallop. Lalu ada karakteristik ciri-ciri ikan yang baik seperti warna kulit terang dan cerah. Yang kedua ada daging ikan bila ditekan terasa keras. Yang ketiga, mata jernih, menonjol dan cembung. Yang keempat, sisik ikan segar masih melekat kuat dan mengkilat. Sisik masih utuh, tidak banyak yang lepas. Yang kelima, insang berwarna merah dan sirip kuat. Ciri-ciri kerang yang baik. Yang pertama, tidak berbau busuk. Yang kedua, tidak mempunyai lendir. Yang ketiga, cangkangnya masih tertutup rapat atau tidak terbuka. Lalu ada teknik pengolahan. Ada beberapa teknik pengolahannya. Di antaranya yang pertama ada grilling, yang kedua ada frying, yang ketiga ada sauteing, yang keempat ada steaming. Lalu ada alat-alat pembuatan. Yang pertama ada bowl, ladle, spatula, knife, cutting board, blender, dan strainer. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Iksan Saputra. Selanjutnya ada resep makanan. Yang pertama, bersihkan cumi-cumi, buang tulang, kulit, dan tintanya. Kemudian cuci sampai bersih. Iris cabai merah dengan bentuk menyerong, sisihkan. Peras kelapa yang sudah diparut, lalu ambil airnya hingga sebanyak 2 gelas. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan bersama irisan cabai merah, serai, daun kunyit, dan daun jeruk. Masukkan cumi-cumi yang sudah bersih, aduk sebentar. Tuang santan, masak hingga matang dan santan mengental. Jika sudah matang dan mendidih, angkat lalu hidangkan. Tambahkan garam serta merica secukupnya, aduk hingga harum. Selanjutnya ada masakan dari Pulau Sumatera. Yang pertama ada ikan asam pade yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Yang berbahan utama ikan tongkol, berbahan cairnya air dan minyak. Bumbunya cabai, lengkuas, serai, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe. Teknik memasaknya ditumis dan direbus.
Yang kedua ada arsik ikan mas yang berasal dari daerah Sumatera Utara. Bahan utamanya ikan mas, bahan cairnya air dan minyak, bumbunya kemiri, jahe, bawang merah dan putih, cabai, lengkuas dan serai. Teknik memasaknya ditumis. Selanjutnya ada masakan dari Pulau Jawa. Yang pertama ada kerang saus tiram yang berasal dari daerah Jawa. Berbahan utama kerang, bahan cair minyak dan air, bumbunya bawang merah dan putih, cabai, jahe, dan lada. Teknik memasaknya direbus dan ditumis. Yang kedua ada pepes ikan yang berasal dari daerah Jawa Barat. Yang berbahan utama ikan nila, bahan cairnya minyak, bumbunya bawang merah dan putih, kemiri, kunyit, dan cabai, daun salam. Teknik memasaknya dikukus. Selanjutnya ada masakan dari Pulau Kalimantan. Yang pertama ada sambal gami udang yang berasal dari daerah Kalimantan Timur. Yang berbahan utama udang, bahan cairnya minyak, bumbunya cabai, bawang merah dan putih, dan terasi. Teknik memasaknya direbus dan ditumis. Yang kedua ada mie kepiting yang berasal dari daerah Pontianak. Berbahan utama kepiting dan mie. Bahan cair air, bahan bumbunya bawang merah dan putih, merica. Teknik memasaknya direbus. Selanjutnya ada masakan dari Pulau Sulawesi. Yang pertama ada bau peapi yang berasal dari daerah Sulawesi Barat. Berbahan utama ikan tongkol, bahan cairnya minyak dan air, bumbunya cabai, bawang merah, merica. Teknik memasaknya direbus dan ditumis. Yang kedua ada palu mara yang berasal dari daerah Makassar, yang berbahan utama ikan bandeng. Bahan cairnya air dan minyak, bumbunya bawang merah dan putih, serai, asam jawa, cabai, dan merica. Teknik memasaknya direbus dan ditumis. Selanjutnya ada masakan dari Pulau NTT dan NTB. Yang pertama ada ikan kuah belimbing yang berasal dari daerah NTT. Bahan utama ikan tongkol, bahan cairnya minyak dan air, bumbunya cabai, bawang merah, lengkuas, sereh, dan lada. Teknik memasaknya direbus dan ditumis. Yang kedua ada sate Tanjung yang berasal dari daerah NTB. Bahan utamanya ikan kakap, bahan cairnya minyak, santan, bahan bumbunya bawang merah dan putih, ketumbar, cabai, kemiri, dan kecap. Teknik memasaknya dibakar. Sekian, terima kasih.